Menkes bilang ia terpaksa terbang ke Malaysia dulu, padahal tujuannya ke Aceh bersama relawan. Kok bisa harga tiket langsung dari Jakarta ke Aceh malah lebih mahal daripada ke luar negeri? Harga tiket penerbangan domestik sudah jadi keluhan warga selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi. Tiket pesawat naik gila-gilaan. Kementerian Perhubungan justru menuding harga aftur yang tinggi ini jadi biang keroknya. Diduga ada praktek monopoli penjualan aftur yang merupakan bahan bakar pesawat. Tapi apa benar karena aftur? Sejauh ini, pemerintah hanya mengambil langkah yang reaktif, seperti membuat satgas penurunan harga tiket pesawat di era pemerintahan Presiden Jokowi, yang sekarang sudah senyap. Bahkan, gimana nasibnya entah. Jangan-jangan udah bubar. Seolah-olah hasil kerja Satgas ini cuma terlihat ketika Natal dan Tahun Baru. Ujung-ujungnya paling kasih diskon. Halo Sobat Indonesia, kembali lagi dalam The Editors. Harga tiket pesawat mahal. Niatnya mau ke Aceh, malah disuruh muter-muter dulu ke Malaysia. Mungkin kita bisa sekalian jalan-jalan, sekalian icip nasi lemak. Tapi kalau kita cek harga tiket di portal penyedia jasa dari Jakarta ke Aceh untuk tanggal 20 Januari misalnya, harganya itu di atas 2 juta. Kalau mau ke Malaysia malah 700 ribuan. Padahal nggak semua orang terbang untuk plesir. Mungkin rasa frustasi ini yang juga dirasakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal harga tiket pesawat domestik yang mahal. Menkes bilang ia terpaksa terbang ke Malaysia dulu, padahal tujuannya ke Aceh bersama relawan. Kok bisa harga tiket langsung dari Jakarta ke Aceh malah lebih mahal daripada ke luar negeri? Harga tiket penerbangan domestik sudah jadi keluhan warga selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi. Tiket pesawat naik gila-gilaan. Kementerian Perhubungan justru menuding harga aftur yang tinggi ini jadi biang keroknya. Diduga ada praktek monopoli penjualan aftur yang merupakan bahan bakar pesawat. Tapi apa benar karena aftur? Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaydi Notonegoro mengatakan porsi biaya aftur pada tiket pesawat ini sebenarnya cuma 20-40%. Jadi belum bisa dibilang alasan yang mengerek tiket penerbangan domestik jadi mahal. Tapi selain bahan bakar, memang maskapai bayar komponen biaya lain-lain. Ke toilet aja kan bayar, masa parkir pesawat gratis? Maskapai harus membayar airport charge, pajak bandara, dan layanan penerbangan lain. Ini semuanya dibebankan ke harga tiket. Di rute-rute yang sepi penumpang, maskapai terkadang pasang harga mendekati tarif batas atas. Misalnya ke Papua, kalau mau hari raya atau musim liburan, harga tiket pesawat ini bisa sampai di atas 5 juta. Karena hanya ada beberapa penerbangan yang masuk ke sana. Konsumen cuma punya pilihan maskapai yang sedikit, bahkan ada kesan monopoli. Kondisi ini membuat perang harga jadi jarang terjadi, nggak seperti rute internasional yang variatif dan kompetitif. Keterisian kursi juga jadi faktor yang mempengaruhi tingginya harga tiket domestik. Untuk rute internasional, biasanya menggunakan pesawat bodi yang besar dan bisa mengangkut banyak penumpang. Nah, di sini harga tiket bisa ditekan. Berbeda dengan penerbangan domestik. Ini yang jadi salah satu alasan kenapa penerbangan rute dari Jakarta ke Malaysia harga tiketnya jauh lebih murah, walaupun mungkin cuma asumsi daripada dari Jakarta ke Medan. Tapi tiket murah ini nggak selalu berlaku. Hanya yang melakukan pembelian lebih awal dan jauh dari tanggal keberangkatan yang bisa dapat tiket murah. Pemerintah sebenarnya bukan nggak melakukan apa-apa. Harga tiket pesawat domestik sudah dibatasi melalui tarif batas atas. Maskapai nggak boleh menjual tiket di atas batas tersebut. Tapi effortnya belum cukup. Penetapan tarif batas ini nggak bisa mengimbangi dinamika di lapangan. Maskapai masih mengeluhkan kebijakan pemerintah yang membuat industri penerbangan tertekan. Garuda Indonesia sempat membeberkan tantangan yang bikin harga tiket jadi mahal. Direktur utamanya, Wamildan Sani, bilang penerapan tarif batas atas yang sudah ditetapkan pada 2019 itu perlu dievaluasi. Biaya-biaya seperti perbaikan pesawat, sewa pesawat, itu semua menggunakan dolar.
Ini semakin menekan margin, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu terus lemah. Karena itu, maskapai mendesak ada penyesuaian tarif batas atas. Perhitungannya tidak lagi berdasarkan jarak, tapi juga lamanya penerbangan. Presiden Direktur Lion Group, Daniel Putut Kunchoro Adi mengatakan banyak biaya di industri penerbangan yang seharusnya bisa ditekan pemerintah. Misalnya, tingginya biaya pungutan dari pajak biaya impor untuk spare part pesawat. Ada perbedaan signifikan, dia bilang, di Indonesia dan luar negeri. Biaya impor di Indonesia, kata dia, itu 37%, sementara di Malaysia dan Singapura cuma 14%. Ini jadi kerjaannya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Kusutnya kebijakan dan saling tuding ini membuat sengkarut mahalnya biaya tiket pesawat domestik nggak bisa kunjung diurai. Biaya operasional yang bengkak berdampak pada bisnis maskapai. Mereka jadi sulit menawarkan tarif penerbangan yang rendah ke pelanggan. Bahkan di dalam negeri sudah ada lebih dari 20 maskapai yang gulung tikar. Konsumen tentu tidak melulu menuntut tiket murah. Kita ingin ada harga yang wajar. Efisiensi usaha dan peran pemerintah amat penting di sini menciptakan bisnis penerbangan yang sehat. Pemerintah selaku regulator harusnya bisa melakukan evaluasi, mulai dari yang meninjau komponen biaya penerbangan, yang paling membebani maskapai, mempertimbangkan usulan multi-provider untuk pemasok aftur, dan mungkin ada juga skema insentif atau subsidi bagi maskapai yang melayani daerah-daerah bukan rute gendut. Kalau PR ini tidak dibereskan, menciptakan keseimbangan harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan untuk keberlanjutan industri penerbangan masih jadi angan-angan. Sejauh ini, pemerintah hanya mengambil langkah yang reaktif, seperti membuat satgas penurunan harga tiket pesawat di era pemerintahan Presiden Jokowi, yang sekarang sudah senyap. Bahkan, gimana nasibnya entah, jangan-jangan udah bubar. Seolah-olah hasil kerja satgas ini cuma terlihat ketika Natal dan Tahun Baru, ujung-ujungnya paling kasih diskon,